Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah ngaji kalbu rahimakumullah, mari kita bersyukur sebelum kita ngaji kitab Tanbihul Mukhtarin biqaulina alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa mari kita bersolawat mengeluh-eluh, menjunjung dan memuji Habibullah Nabi Muhammad Rasulullah SAW biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Bapak Ibu sekalian, kita akan meneruskan bagaimana sikap kita kemarin sudah sampaikan tentang menghadapi pemerintahan yang zalim bagaimana. Nah, tapi kita tidak boleh keras, kasar, tapi juga tidak boleh mentolerir. Kita diminta untuk mendoakan hati para pemerintah yang tidak lembut itu dilembutkan oleh Allah. Sehingga Imam As-Sofwan As-Sori kemarin mengatakan, man tabassama fi wajhidz zalim, apabila engkau tersenyum di hadapan orang yang zalim dan ia melapangkan kedudukannya terus atau memilih lagi, kira-kira gitu, dan dia mengambil pemberian dari orang zalim itu, artinya kita tetap menerima bingkisannya, maka sungguh telah melepaskan simpul-simpul agama. Taqadda'ul Islam, jadi keislaman kita itu dipertanyakan kalau melihat dan melakukan tiga hal itu. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyya bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qad kana Tawus rahimahullah taala yukthiru julus fi baitih. Pada satu waktu Syekh Tawus dia duduk-duduk di depan rumahnya, kira-kira di Serambi, dan beliau selalu banyak di situ kalau pagi, ya, sambil zikir, sambil ngaji, ya, sambil nunggu Isra. Faqala, maka beliau mengatakan, inna makhtazaltu dzalika li hafil a'immati wa sadar ra'iyah fadzabas sunnah. Sesungguhnya saya memilih hal ini hanya karena kelalaian para pemimpin, rusaknya rakyat, dan hilangnya sunnah. Jadi suatu negara yang tidak baik itu ya pemimpinnya zalim, rakyatnya tidak menjalankan amalan-amalan yang baik, dan hilangnya megang agama di dalam satu sistem. Jadi jangan melihat kalau pemerintah kurang baik, jangan dilimpahkan, jangan-jangan kita juga nggak baik, ya. Fa in man farqa baina walidi wa 'abdi fil iqamah al-haq fa huwa jairun. Contohnya apa? Kalau tidak ada demokrasi, membeda-bedakan antara anaknya dan hamba sahaya dalam fi iqamatil haq, dalam memenuhi haknya, menghargai haknya, fa huwa jairun, maka orang ini adalah disebut dengan orang yang tidak adil. Jadi pemimpin itu harus adil, tidak membeda-bedakan. Equality before the law. Orang di hadapan hukum itu sama. Nah, karena itu pemimpin harus berbuat adil. Intinya itu Bapak sekalian, kita nggak boleh melihat
luarnya saja, tapi kita harus melihat diri kita sendiri. Wa kana Maimun Muhron rahimahullah ta'ala yaqulu lam yakun ahadun ahabu ilai min Umar ibnu Abdul Aziz. Syekh Maimun bin Mahram, ini zaman Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan tidak ada seorang pemimpin yang lebih aku sukai kecuali Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wala an arahu mayyitan ahabba ilayya min an arahu waliyan amalan. Dan pastilah saya melihat beliau wafat itu dalam keadaan saya sangat mencintai, dan saya tidak melihat pemimpin setelahnya itu. Siapa sih Umar bin Abdul Aziz? Beliau yang memerangi korupsi, beliau yang memenuhi kebutuhan rakyat kecilnya, tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Dia tidak mau menggunakan hak-hak pribadinya berlebih-lebihan. Ya, listrik rumahnya dibayar sendiri, kecuali listrik di kantor. Kalau di rumah dia bayar sendiri. Nah, ini yang akhirnya dicintai. Pemimpin itu seharusnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Wa kana Malik ibnu Dinar, dan Malik ibnu Dinar juga berkata, idza saminal amiru ba'dal hazli, maka apabila seorang pemimpin telah bertubuh gemuk, ba'dal hazali, sebelum memimpin dia kurus, subur ya badannya ya, makmur ya, gitu kan biasanya. Fa'lamu, maka ketahuilah annahu qad khana ra'iyatu wa khana rabbahu. Maka ini tanda-tanda orang pemimpin yang sudah mulai mengkhianati, khana ra'iyatuhu, ya, mengkhianati rakyatnya, wa khana rabbuhu, dan dia bisa mengkhianati Tuhannya. Jadi rakyatnya sedih, nggak ada impact psikologis. Ya, malam tidur ngeleser, akhirnya makan enak, tidur akhirnya gemuk, kira-kira kan gitu. Itu tanda-tanda orang yang mengingkari, mengkhianati dari amanah, baik dari rakyat maupun dari Allah Ta'ala. Ya, bukan berarti kalau ada orang gemuk berarti dia khianat, enggak lah ya. Tapi paling tidak ini menjadi bagian dari pertanda. Ya. Qala dakhala Abu Aliyah yauman ala Rasyid rahimahullah. Dalam satu waktu Syekh Ibnu Malik Ibnu Dinar pernah Syekh Abdul Aliyah masuk ke dalam, bertemu dengan Syekh Khalifah Harun ar-Rasyid. Faqala lahu ihdharu ta'wil madlum, waspadalah anda terhadap orang yang terzalimi. Jadi Syekh Malik bin Dinar dan Syekh Aliyah ini ketemu dengan Khalifah, presiden. Dikatakan begini, enak, enteng aja, ihdhar ta'watul madlum, ingat lo ya terhadap orang yang kamu zalimi, orang terzalimi. Fa inna la yuradduha walau min fajir. Karena doanya orang yang zalim itu tidak pernah ada ditolak, karena tidak ada hijab. Ya. Walau minhu min fajir, meskipun orang yang dizalimi itu orang yang fajir, orang yang banyak dosanya, itu juga berimplikasi kalau diberlakukan tidak adil. Di dalam ayat disebutkan adalah walau kana min kafir, meskipun agama lain. Jadi kalau sudah jadi pemimpin itu bukan pemimpin satu agama, pemimpin semua rakyatnya. Ada rakyatnya yang beragama lain. Jadi orang beragama lain kalau pemimpinnya Islam kok dizalimi, itu juga makbul doanya. Nah, itu ya Bapak sekalian, karena itu keadilan menjadi penting bagi seorang pemimpin. Fata'ammala ya akhi nafsik, maka renungkanlah wahai saudaraku dalam hatimu yang terdalam, wangdzur hal wafaita bihaqqi ra'iyatika fi zawiyatik,
perhatikan apakah Anda sudah menunaikan hak rakyat Anda fi zawiyatik, dari sudut sekitar Anda, wa haqqi jawarih, dan hak-hak dari organ tubuh Anda. Artinya kita harus adil, mata kita harus istirahat, telinga kita jangan mendengarkan yang maksiat, harus kita jaga. Bihaisus ta'mal taha fi mardatillah, sekiranya Anda telah mempergunakan organ-organ tubuh dalam meraih mardatillah, ridho Allah, wa mana'taha ma'asiyahu, dan Anda telah menghindari dari berbagai maksiat, au asasta nafsaka wa jawariha, atau Anda telah menipu diri Anda dan organ-organ tubuh Anda, fa in kullu ra'in mas'ulun an ra'atih, artinya semua harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita memperlakukan mata, hidung, telinga, mulut kita itu, apakah sudah diperuntukkan hanya untuk urusan ibadah. Kalau urusan maksiat, diri kita akan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Beliau mengatakan, wa iyyaka yahi, karena itu hati-hati saudara saya, hati-hati jamaah haji kolbu, termasuk saya ya, waddukhulu al umara, hati-hati kalau Anda sering masuk alal umara, bertemu dengan umara, walau bikosti, meskipun ada tujuan, annaka ta'muruhum binahahum, ya, karena akan menyuruh mereka dan mencegah kepada mereka menghindari kemungkaran. Nah, fa in dzalikal yatimu laka ma'hum, karena sesungguhnya hal perbuatan itu tidak membuat sempurna agamamu. Jadi jangan sedikit-dikit ketemu pemerintah, apalagi ulama, itu harus menjaga muruah, marwah seorang ulama itu. Justru pemerintahnya yang minta nasihat kepada ulama itu. Oke, maka dengan demikian ini sudah selesai untuk menyangkut bagaimana kita menghadapi pemerintah. Sekarang lain. Sekarang masalah bagaimana kita berhubungan sesama manusia. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum ghiratuhum ta'ala, dan di antara akhlak-akhlak dari wali dan para salafus saleh itu adalah ghiratuhum lillahi ta'ala, mempunyai ghirah, mempunyai semangat. Ya, ghirah itu ya semangat, ya, lillahi kepada Allah Ta'ala. Semua hidupnya ditujukan pada Allah. Idzan tuhikat hurumatuhu, apabila dilanggar hak-hak Allah yang wajib tapi tidak ditunaikan, nusrotan li syari'atih mutahharah, sebagai bentuk pertolongan untuk menegakkan syariat, artinya menjalankan perintah Allah yang tersucikan, fakanu la yaf'alu fi'lan wa la yashabuna ahadan, maka adalah mereka tidak akan melakukan suatu perbuatan dan tidak pula mereka berbuat bersahabat seseorang pun, ya, illa in alimu ridha ta'ala fihi, kecuali jika mereka telah mengetahui ridha Allah terletak di dalam hal hubungan antara sesama manusia. Jadi sesama manusia harus diletakkan pada mahabbah, harus diletakkan pada keikhlasan, ketulusan di dalam saling menghormati, saling mencintai. Dalam apa? Di dalam untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala, mendapatkan ridha di dalam hubungan sesama manusia. Fala yuhibbuna ahadan, sehingga mereka tidak akan bersahabat dengan seorang pun, wala yubghiduna li'illatin dunyanahu, dan tidak akan membencinya karena alasan yang bersifat duniawi. Jadi tidak ada niat untuk duniawi.
kalaupun berhubungan kemudian kita mendapatkan impact duniawi, maka itu adalah bagian dari bagian dari muasyarah, bagian untuk mendapatkan hak-hak ekonominya. Ya, orang mau bisnis kan harus berhubungan dengan orang, tapi harus ikhlas, harus ridho. Ya, karena itu di dalam Al-Quran disebutkan kalau perdagangan antijarah, kalau perdagangan itu kan antarodin, harus ridho antara yang membeli dan yang menjual. Ridho ya. Itu. Jadi tidak boleh menjebak antar manusia di dalam muasyarah, di antara berhubungan sesamanya. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab, ya, fil hadis, dan dituangkan di dalam satu hadis, al-hubbu fillahi wal ba'du fillahi wa athaqi urul iman. Al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bu'dha fillah, dan membenci, marah karena Allah, itu adalah min authaqi, termasuk simbol-simbol urul iman, tanda-tandanya orang yang beriman. Jadi kita meletakkan hubungan sesama manusia itu dalam keadaan mahabbah, mencintai karena Allah, bukan dalam rangka nafsu atau dalam rangka kepentingan. Manusia seringkali yang terakhir itu berhubungan ketika ada kepentingan, bisa jadi karena juga nafsu. Nah, orang yang seperti ini bukan karena ridho Allah, bukan karena Allah, berhubungan dan mencintai sesama manusia. Maka falau abdas syahsu rabbahu ka'ibadil thaqalaini tolaban litsawab, maka jika seorang hamba beribadah kepada Tuhannya dengan ibadah dua golongan maujun demi mencari pahala, wa wa'afilun, sementara ia lalai dalam keberadaan ankuna dzalik min mardatillah. Artinya begini Bu, Bapak, orang berhubungan dengan orang lain kan ibadah, berdagang ibadah, hubungan kerja ibadah. Kok tidak dalam rangka mardatillah, ya, tidak dalam rangka mencari mardatillah, fahuwa harijun anat tariq, maka orang ini seperti kita keluar dari jalan agama, keluar dari kebenaran, keluar dari ibadah, dan ukurannya hanya uang belaka, laba, untung, rugi, itu saja, tidak dalam rangka ibadah. Waqad akhala ta'ala ila Musa hal alim amil tali amalan. Nabi Musa pernah bertanya, apakah engkau telah beramal untukku dengan sebuah amalan? Ditanya oleh Allah. Faqala na'am ya Rabb, iya ya Allah. Rabbi sholaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa dzakarus asya. Nabi Musa menjawab, tentu wahai Allah, aku telah melaksanakan sholaitu, sholat, wa sumtu, dan saya juga puasa, wa tasaddaqtu, dan saya juga sedekah, wa dzakar asya, dan saya dengan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang baik tadi. Faqala ta'ala, Allah berkata, Allah berfirman, hadzalaka walakin hal walaita li ajli waliyan. Amalan itu untukmu, akan tetapi apakah engkau telah menjalin kasih sayang dengan para kekasihku, para aulia, para orang alim, para orang-orang sufi? Itu baik untuk kamu, iya benar. Tapi apakah kamu menghormati dengan para wali-wali saya, orang-orang alim saya, orang yang hanya memuji saya, orang-orang mutasawwifin, orang tasawuf? Ya. Aw adaita li ajli uduwin, ataukah engkau telah bermusuhan dengan seorang musuh karena kau?
karenaku. Maka dengan demikian, ini maknanya begini Bapak Ibu sekalian, seseorang tidak hanya dilihat dari kesalehan individual, dia harus dilihat dari relasi sosialnya. Individunya bagus, tapi relasi sosialnya tidak menghormati kiai, tidak menghormati ulama, tidak menghormati orang alim, orang tasawuf, orang torekoh, kok tidak dihargai. Nah, itu tidak sempurna dalam pandangan Allah. Meskipun tadi Nabi Musa mengatakan saya begini, sholat, puasa, sedekah. Nah, maka dengan demikian fa'alima inda dzalika, maka Nabi Musa mengetahui saat itu annal hubbu fillah, bahwa mencintai karena Allah, wal baghdhu fillah, dan marah karena Allah, min afdhalil a'mal, itu termasuk dari seutama-utamanya dari amal ibadah kita. Jadi Bapak sekalian, kalau kita berhubungan siapapun, atas bawah, keluarga, sanak saudara, teman, guru, murid, ya, hubungan atas bawah di pekerjaan, jangan karena kepentingan, tapi landasi semua itu adalah hubbu fillah, mencintai karena Allah, berhubungan karena Allah, bukan hanya kepentingan. Nah, itu adalah min afdhalil a'mal, itu adalah sebaik-baiknya dari amal perbuatan kita itu. Bapak sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Maaf, kita lanjutkan. Wa kana Aliun ibnul Husain radhiyallahu anhuma yaqulu, Sayyidina Ali bin Al-Husain rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, la yastahibu usnani ala ghairi ta'atillah, tidaklah bersahabat dua orang atas dasar persahabatan itu bukan karena ketaatan Allah. Jadi orang bersahabat harus dalam ketaatan. Orang bersahabat itu adalah saat 1000 orang lari, saat engkau mendampingi, itulah sahabat. Itu. Kalau teman, saat engkau bahagia, 1000 orang akan datang. Saat engkau mencintai bukan karena Allah, engkau memiliki tapi kehilangan 1000 orang. Itu filosofisnya antara cinta, antara mencintai bukan karena Allah, sahabat dan teman. Nah, di sini sahabat. Sahabat adalah saat engkau sedih, ya, engkau akan ada yang menemani. Itu sahabat. Tapi kalau teman, saat engkau bahagia, 1000 orang akan datang. Kalau kita sedih, 1000 orang akan lari, tapi kita akan dapat 1 orang yang tahu persis siapa kita. Nah, karena itu, maka Sayyidina Ali bin Al-Husain tadi mengatakan itu, bersahabatlah. Karena sahabat tidak mengenal batas ruang dan waktu, situasi apapun, bahagia dirasakan bersama, sukses bersama, keindahan bersama, dan menikmati secara bersama. Itu sahabat. Dan itu berarti hubbu fillah, itu berarti mencintai karena Allah. Illa tafarraqa ala ghairi ta'atillah, melainkan pasti mereka berpisah karena sesuatu kasus yang bukan karena ketaatan. Karena apa? Kalau orang berhubungan dengan orang lain bukan karena cinta, hubbu fillah, maka ya juga nggak akan lama. Betul Bapak Ibu sekalian? Coba kita lihat, kita sukses datang, begitu kita sudah sunset, sudah mau redup, lari semua kan? Betul?
Nah, karena itu tidak abadi. Yang ada karena kepentingan. Itu Bapak sekalian. Maka dengan demikian, faqad kana Yusuf ibnu Asbat rahimahullah ta'ala, Syekh Yusuf bin Asbat rahimahullah, beliau pernah berkata begini, idza dakhaltum 'alal wulati fala takhussuhum bidu'a. Apabila kalian masuk kepada para penguasa, maka jangan kalian mengkhususkan mereka dengan doa. Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Menteri, saya doakan ya. Tidak boleh menurut beliau. Tetapi fa innahum kharajullah wa rasuluh, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Bisa jadi pemimpinnya nggak baik. Tetapi walakin udkhulil muslimin, tetapi sebaiknya Anda mendoakan kepada kaum muslimin. Fa in kanu minhum, karena jika mereka penguasa itu termasuk kaum muslimin sudah kena. Dan orang muslim juga ganti mendoakan agar penguasanya itu juga baik, sadar dan menjadi orang yang adil. Lahiqat humud da'wat. Karena sesungguhnya pengusaha itu bisa jadi doa akan mencapai diri mereka juga. Jadi doanya harus sabu jagat, tidak didoakan pada pejabatnya itu. Nah, mendoakan di hadapan orang yang didoakan itu kan kurang sempurna. Yang baik itu mendoakan orang yang sedang tidak ada di hadapan kita. Ya, antara guru terhadap muridnya yang setiap saat mendoakan, ya. Ada tidak ada orangnya didoakan. Nah, itu lebih baik daripada saya doakan ya kamu naik pangkat. Nah, tapi ada di hadapan kita. Berarti ada apa? Ada pamrih. Nah, karena itu doanya sabu jagat saja, termasuk di dalamnya penguasa itu. Saya lanjutkan. Wa kana Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu yaqul, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau pernah berkata, idza sahibta ahadan la tas'al an mawaddati lak. Apabila Anda berkawan, bersahabat dengan seorang, maka Anda jangan menyatakan tentang kadar cinta orang itu terhadap Anda. Berarti Anda tidak tulus. Kamu itu jenis mencintai saya enggak sih? Enggak usah tanya. Jadi kalau kita mencintai seseorang itu enggak usah tanya. Dengan gaya, gestur, sikap, cara ngomong kita, itu sudah kelihatan kalau kita mencintai. Kalau sebaliknya, saya mencintai, kamu mencintai saya enggak, berarti kamu tidak mencintai. Ini yang muda-muda ya. Jadi tunjukkan bahwa kita mencintai, bukan untuk memiliki, bukan untuk dibalas, enggak apa-apa. Karena kita mencintai hubbu fillah, mencintai karena Allah, bukan mencintai karena ingin nafsu memiliki. Itu berarti tidak abadi. Nah, walakin dur ma fi qalbika lahu wa nafsik, akan tetapi perhatikan sesuatu kadar cinta yang ada di hatimu dan di jiwamu. Tidak usah tanya mereka balas atau tidak. Kalau kita tulus, hatinya juga akan tersentuh. Insya Allah juga akan tergetik hatinya untuk saling mencintai, dan dua-duanya adalah hubbu fillah, mencintai karena hati nurani karena Allah Ta'ala. Bapak sekalian, fa in ma indaka mislul ladzi indahu ala hadin sawa, karena sesungguhnya ya ma indaka, apa yang ada di dalam dirimu itu, kadar cintamu itu, mislul ladzi indahu, sama seperti suatu kadar cinta yang ada pada orang itu, ala hadis sawa, yang ada pada diri orang itu dengan batasan yang setara. Jadi orang mencintai itu ya akhirnya kan tidak dalam bertepuk sebelah tangan. Kalau orang tulus ketemu tulus,
ketemu. Tapi kalau tulus tidak ketemu tulus, biasanya juga tidak akan ketemu. Itu Bapak sekalian ya, dan itu tidak abadi. Maka dengan demikian kita berhubungan, kita bersahabat, menjalin hubungan dengan orang dalam konteks kerjaan, dalam konteks persahabatan, persaudaraan, itu harus fi hubbu fillah, di dalam kerangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Padahal ini masih baik-baik ya, tapi waktunya. Nah, demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Dan mohon maaf atas ketidaktahuan saya. Sungguh saya masih fakir, masih orang yang banyak belum mengetahui. Terima kasih. Akhul kalam, alaikum minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.